ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur kita kepada Allah azza wa jalla. Sore yang berbahagia dan mulia ini Allah memberikan kita taufik kembali duduk di majlis ilmu ini. Al-ilmu sebagaimana disebutkan oleh Al-Ahnaf Ibn Qais rahimahullahu ta'ala, kullu izzin lam yu'ayyad bi'ilmin fa ila dhullin yasir. Segala kejayaan yang tidak didukung oleh ilmu maka ujungnya akan menjadi hina. Ini dibawakan dalam kitab Muhadharat Al-Udaba jilid pertama halaman 48. Semua kejayaan yang tidak didukung oleh ilmu maka ujungnya menjadi hina. Waqila, dan dikatakan juga dalam kitab yang sama Muhadharatul Udaba jilid pertama halaman 48, al-ilmu yuti al-fuqara bastal muluk. Ilmu itu akan menjadikan orang-orang fakir menginjak apa yang diinjak oleh para raja. Dan al-ilm miftah kulli khair, kunci segala kebaikan. Apalagi ilmu kitab was sunnah, ilmu Al-Quran dan ilmu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini masuk kita ke hadis yang ke-21. Akan kita bicarakan faslun fil akhlaq. Fasal kumpulan hadis-hadis tentang al-akhlaq. Akan kita baca insyaallah pada kesempatan sore hari ini dan beberapa pertemuan berikutnya. Tafadhal iqra' alina Hamzan, tafadhal. Ada mic-nya, Bang? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa liustadina wa lilmu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'.
قال المؤلف حفظه الله تعالى: الحديث 21 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. Ahsan. Hadis ke-21 dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai orang yang paling bagus akhlaknya. Sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Yaqulu al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam pasal ini tentang akhlak sampai kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As adalah orang yang ke-9 yang paling banyak meriwayatkan hadis dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau meriwayatkan 700 hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam. Abdullah bin Amr bin As mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna min ahabbikum ilayya ahsanukum akhlaqa. Orang yang paling aku cintai di antara kalian. Satu riwayat, wa aqrabukum minni majlisan, dan yang paling dekat tempat duduknya denganku hari kiamat, ahsanukum. Satu lafaz, ahasinukum akhlaqa, orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling dicintai oleh Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang paling dekat majelisnya dengan Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang paling baik akhlaknya. Maka tidak heran para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi alaihi salatu wassalam datang diutus oleh Allah liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bahkan Allah Azza wa Jalla memuji nabinya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya ya Muhammad, engkau berada di atas akhlak yang agung. Kemudian juga Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, aktsaru ma yudkhilul jannah, yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga itu taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan akhlak yang mulia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan bahwasanya kesempurnaan iman itu ada pada akhlak yang mulia. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang paling sempurna keimanannya, yang paling baik akhlaknya. Maka akhlak dengan akidah itu tidak bisa dipisahkan. Karena kita punya akhlak kepada Allah, kita punya akhlak kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, barulah kita punya akhlak kepada sesama kita. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu di alam semesta ini beliau manusia yang paling baik akhlaknya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam perintahkan kita untuk berakhlak yang mulia. Dan lihat Nabi alaihi salatu wassalam, telah disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ketika Ibunda ditanya, hai Ummul Mukminin, kaifa kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perangainya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala kana khuluquhul Qur'an, perangainya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Maka Nabi alaihi salatu wasallam perintahkan kita untuk berakhlak yang mulia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam targhib, anjurkan dan jelaskan akhlak yang mulia ini di antara
perkara yang paling berat timbangannya kelak pada hari kiamat. Laisa syai'un athqalu fi mizanil 'abdi min khuluqil hasan. Tidak ada yang paling berat di timbangan seorang hamba kelak hari kiamat selain dari akhlak yang mulia setelah la ilaha illallah. Bayangkan para jamaah. Ya, seorang pezina bisa selamat dari api neraka karena punya akhlak yang mulia. Apa? Memberikan seekor anjing minum. Padahal dia berbuat baik kepada hewan. Apalagi berbuat baik kepada manusia. Dan apalagi berbuat baiknya kepada orang beriman. Maka ma'asyiral hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya akhlak yang mulia ini memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla, pahala yang agung kelak pada hari kiamat. Dari sini para syurah al-hadis, pensyarah hadis, mereka membawakan kepada kita banyak ahkam dari hadis ini. Yang pertama, pelajaran yang paling penting dari hadis ini adalah al-hathu ala husnil khuluq. Anjuran untuk berakhlak yang mulia. Wa bayanu fadli sahibi, sekaligus menjelaskan apa keutamaan orang yang berakhlak yang mulia. Wa annahu sifatu anbiya'illah wa awliya'i. Dan akhlak yang mulia ini sifatnya nabi-nabi Allah dan sifatnya wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akhlak yang mulia ini bukan akhlak sembarangan orang, tapi dia akhlaknya para nabi. Di antaranya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi imam dalam hal ini, yang menggapai urutan tertinggi dalam hal ini, wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi sekali lagi, anjuran berakhlak yang mulia, penjelasan keutamaan akhlak yang mulia, penjelasan keutamaan orang berakhlak yang mulia, dan akhlak yang mulia ini sifat para nabi dan sifat para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada satupun para anbiya yang tidak mengajarkan akhlak yang mulia. Semua para anbiya alaihimus salatu wassalam. Akhlak sabar para anbiya yang punya. Akhlak yang tidak membalas sifatnya para anbiya alaihimus salatu wassalam. Al-wafa, kesetiaan para anbiya alaihimus salatu wassalam. Asy-syaja'ah, keberanian para anbiya alaihimus salatu wassalam. Tidak ada satupun akhlak yang mulia melainkan ini dipegang oleh para nabi dan diberikan oleh Allah kepada para wali-walinya, yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena ini di antara sebab yang menaikkan derajat orang di surga, yang memberatkan timbangan kita kelak pada hari kiamat. Al-khuluqul hasan. Yang kedua, husnul khuluq min asbabi mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berakhlak yang mulia adalah sebab untuk meraih kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
wal qurabi minhu yaumil qiyamah, dan di antara sebab untuk mendapatkan kedekatan kelak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Jadi kalau kita mau dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mau dekat majlis kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuncinya ada pada akhlak yang mulia. Wa usul khuluq bi'aksi dzalik, tetapi akhlak yang buruk sebaliknya dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari kiamat jauh majelisnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak mau dicintai oleh Nabi alaihi salatu wasallam para jamaah, kalau memang orang itu orang sehat? Kenapa? Karena kalau cinta Nabi pasti Allah cinta juga. Tapi kalau kita yang cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum tentu Nabi mencintai kita. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, laisa sya'nu an tuhib wa innama sya'nu an tuhab. Bukan perkara yang besar jikalau engkau yang cinta, tapi yang besar itu jikalau dia yang cinta. Kalau Allah yang cinta, sudah nggak ada duanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cinta, sudah tidak ada duanya. Tapi kalau yang kita yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ya, kita yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya belum tentu Allah mencintai kita, belum tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai kita. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala Rasul, pasti. Maka di sini dikatakan akhlak yang mulia di antara sebab meraih cintanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita, bahkan hari kiamat majelisnya dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dekat dengan Rasul hari kiamat berarti di mana kita? Di surga. Maka ini cara kita para hadirin untuk cepat meraih cintanya Rasul, akhlak yang mulia. Tapi akhlak ini ada dua di sifatnya, ada muktasab, perlu dipelajari, ada yang jibilli, yang memang itu bawaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita pelajari ini banyak. Maka jangan sampai kita ini sesuatu kita anggap adab, padahal itu bukan adab dalam Islam. Ya, bagaimana sujud kita kepada manusia, ada bukan adab. Nabi SAW pernah mau disujuti oleh Mu'adz ketika datang dari Yaman. Nabi SAW marah. Tapi ketika Nabi dicium tangannya, tidak marah. Lalu Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin aw li ghairillah, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Sekiranya boleh aku memerintahkan seorang untuk bersujud kepada selain Allah, aku perintahkan seorang istri bersujud kepada suami, karena besarnya hak suami itu. Tapi gak boleh. Yang ketiga, husnul khuluqi min asbabi mahabbatin nas ba'dihim li ba'd. Akhlak yang mulia di antara sebab orang untuk saling mencintai satu sama lain. Bi khilafi su'il khuluq, berbeda halnya dengan akhlak yang mulia. Fahuwa min asbabi al-bugh. Berbeda halnya dengan akhlak yang buruk, ini merupakan sebab kebencian yang terjadi di antara sesama. Khianat, ini akan memutus hubungan kita. Dusta, memutus hubungan kita. Zalim, akan memutus hubungan kita. Tapi lihat, akhlak yang mulia, ini adalah asbab untuk kita saling mencintai. Jadi sekali lagi, poin yang nomor 3 ini, akhlak yang mulia merupakan sebab untuk meraih kecintaan antara sesama hamba Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa Allah Azza wa Jalla tabiatkan manusia itu senang dengan orang berbuat baik kepadanya? Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia itu tabiatnya senang dengan orang yang rendah hati. Senang dengan orang yang tawadhu. Senang dengan orang yang mudah senyum. Senang dengan orang yang mudah bertegur sapa. Allah jadikan tabiat seperti itu. Maka sampai Nabi SAW menyebutkan, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Engkau senyum di muka saudaramu itu jadi sedekah. Kenapa? Dengan bermuka senyum saja orang yatafa'alun, optimis. Orang bahagia, orang senang. Berbeda halnya dengan muka masam. Bukankah Allah sendiri menegur nabinya sallallahu alaihi wasallam? Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Maka akhlak-akhlak yang buruk ini, zalim, khianat, dusta, membuat kerusakan di muka bumi, tidak ada manusia yang normal yang tidak benci dengan perbuatan ini. Ini yang menimbulkan al-adawat wal baghdha, permusuhan dan kebencian. Maka oleh karena itu para hadirin rahmatullah azza wa jalla, lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika awal dakwahnya, bagaimana dia membangun hubungan antara sesama. Sampai Nabi mengatakan, laisa minna man lam yarham saghirana. Bukan termasuk golongan kami yang tidak menyayangi yang muda. Walam yuwaqqir kabirana, tidak menghormati yang lebih tua. Walam ya'lam li'alimina haqqahu, dan tidak mengetahui hak-haknya orang berilmu kita. Jadi vertikal, horizontal semuanya dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah Islam mengajarkan itu. Poin yang keempat, hadis ini menjelaskan manzilatul muttasib bil khuluqil hasan. Hadis ini menjelaskan kedudukan orang-orang yang berakhlak yang mulia di sisi Allah dan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah, dunia dan akhirat. Sekali lagi, hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita posisi dan kedudukan orang-orang yang berakhlak mulia di hadapan Allah maupun di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia dan akhirat. Lihat, ada salah seorang sahabat, Abdullah bin Qais. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Menjelaskan kedudukannya orang berakhlak mulia ini para jamaah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Abu Dawud dan juga yang lainnya dari Zari' ibn Amir ibn Abdul Qais al-Abdi. Dia mengatakan, inna fika khullatain yuhibbuhum Allah. Sungguh pada dirimu itu ada dua akhlak yang mulia yang Allah Azza wa Jalla cintai. Ini padahal ini akhlak ini jibilli yang Allah Azza wa Jalla letakkan pada dia. Apa itu? Al-hilmu wal anad. Sikap halim, tidak segera membalas, wal anad, tidak tergesa-gesa.
Maka ma'asyiral hadirin rahmatillah azza wa jalla, ketika Nabi mengatakan inna min ahabbikum ilayya ahsanukum akhlaqa wa abghadukum ilayya al-thartharun wal mutasyaddiqun, orang yang paling aku cintai adalah orang yang paling baik akhlaknya, dan orang yang paling aku benci adalah orang yang cerewet, yang suka bersilat lidah. Maka ini kedudukannya di hadapan Allah, di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dunia dan akhirat. Di dunia orang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di akhirat orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang paling berat timbangan amalannya setelah tauhid la ilaha illallah. Maka pantas para sahabat itu berlomba-lomba memeriksa akhlaknya Nabi itu, para jemaah. Mencontoh akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai tata cara makan dicontoh oleh mereka. Saking apa? Pengennya menjadi orang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, min sifati sahibil khuluqil hasan. Di antara sifat orang-orang yang berakhlak mulia ada pada 3 poin, para jamaah. Pertama, talaqatul wajah. Wajah yang cerah, ceria. Wajah yang ceria. Minal basyashah. Wajah yang ramah. Wa husnul istiqbal, baik dalam menyambut orang. Ini adalah akhlak yang mulia. Yang kedua, badlul ma'ruf, suka berbuat kebaikan, suka membantu, suka berbuat baik kepada orang. Ini rakaiz yang menjadi pokok dari akhlak yang mulia. Yang ketiga, kaful adha, tidak menyakiti. Ijtinabudz dzulm lil akharin, menjauhi kezaliman terhadap orang lain. Kemudian wa ilqa'id darar, menjauhkan berbagai macam bentuk gangguan terhadap orang lain, qaulan wa fi'lan, entah itu ucapan maupun perbuatan. Nah, ini dia sifat sahibul khuluqil hasan, sifat orang berakhlak yang mulia pada 3 ini. Pertama, talaqatul wajah, wajah yang cerah, ceria, bukan cemberut, bukan bermuka masam ketika ketemu dengan orang. Kemudian yang kedua, berbuat baik, dan yang ketiga, tidak mengganggu dan menyakiti. Maka dalam hal ini, para hadirin, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala menyebutkan, haqiqatu husnil khuluq, kata beliau, hakikat akhlak yang mulia itu adalah badlul ma'ruf, suka berbuat baik, wa kafful adha, tidak menyakiti orang lain, wa talaqatul wajhi, dan berwajah yang ceria. Bahkan Al-Imam Ikrimah Maula Ibnu Abbas sampai mengatakan, likulli syai'in asas, segala sesuatu itu punya pondasi. Wa asasul Islam al-khuluqul hasan, pondasinya Islam adalah akhlak yang mulia. Nah, kita yang mempelajari sunnah ini, mempelajari tauhid ini, kita yang paling utama berakhlak yang mulia. Ya, bukan kita semakin sangar menampakkan kesunahan kita, bukan. Tapi apa? Orang-orang yang mengikuti Nabi SAW, mereka yang paling utama melakukan akhlak ini, mengambilnya. Jadi tabi'in yang mulia Ikrimah mengatakan, segala sesuatu punya pondasi, dan pondasinya Islam adalah apa? Al-khuluqul hasan, akhlak yang mulia. Ini bawa Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya Sifatus Safwah pada jilid 2 halaman 455. Kemudian Syekhul Islam lebih merincikan lagi para hadirin dalam hal ini. Apa kata beliau?
wajima'ul khuluqil hasan ma'an nas. Poros akhlak yang mulia terhadap manusia. Karena ingat, akhlak ini terbagi menjadi tiga. Satu, akhlak kita yang paling utama kepada siapa? Kepada Allah dengan mentauhidkannya, tidak berbuat syirik. Yang kedua, akhlak kita kepada Rasul dengan ittiba, tidak berbuat bid'ah. Yang ketiga adalah akhlak kepada sesama manusia. Nah, kepada sesama manusia ini porosnya ada tiga juga. Yang pertama, antasila man qata'aka. Sambung siapa yang memutusmu. Bisalam, dengan ucapan salam. Wal ikram, memuliakannya. Wad du'a lahu, mendoakannya kebaikan. Wal istighfar lahu, memintakannya ampunan. Waz ziyaratu lahu, mengunjunginya. Sambung yang memutus. Yang kedua, wa tu'ti man haramak. Beri orang yang tidak memberi kita. Ya, entah itu dalam hal ilmu, atau manfaat, atau harta. Inilah yang dikatakan akhlak yang mulia. Maka lihat sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bukankah salah satu yang berperan menyebarkan fitnatul ifk, yang tuduhan yang tidak senonoh kepada Ibunda Aisyah, bukankah keluarganya Abu Bakar? Keluarganya Abu Bakar. Maka Abu Bakar langsung putus bulanannya. Nabi SAW suruh dia tetap engkau berikan dia. Maka itu sebabnya Nabi SAW menyebutkan afdalus sadaqati ala dzirrahimil kashih. Sedekah yang paling afdal itu kepada kerabat yang memusuhi kita. Ini sedekah yang paling afdal. Yang ketiga, wa ta'fu man zalamak. Engkau maafkan siapa menzalimu. Baik menzalimi kita dalam harta, atau darah, atau kehormatan. Dan tentu sebagiannya ini hukumnya wajib, sebagiannya juga hukumnya sunnah. Ini dibawakan dalam kitab Majmu'ul Fatawa pada jilid 10 halaman 658. Maka ma'asyiral hadirin rahmatullah azza wa jalla, berbagai macam ungkapan para ulama kita tentang apa itu definisi akhlak yang mulia, yang intinya pada 3 poin. Badlun nada, wa kafful adha, wa ihtimalul adha. Badlun nada, berbuat kebaikan. Wa kafful adha, tidak menyakiti. Wa ihtimalul adha, sabar kalau diganggu. Ini dia 3 poinnya akhlak yang mulia. Maka kita sebagai seorang mukmin, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajarkan kita, wahdini li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukilah aku akhlak yang mulia, tidak ada yang bisa menunjukiku kecuali Engkau. Wasrif anni sayyi'aha fa innahu la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Dan palingkan aku ya Allah dari akhlak yang buruk, tidak ada yang bisa malingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Sallallahu wasallam wa barak ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kita buka sesi yang kedua. Bagi para hadirin yang ingin bertanya, kami persilahkan. Fadhal. Silahkan dimulai. Hamdan, mulai Hamdan? Atau ini depan dulu ini. Mulai akhlak yang dipilih tadi yang bakat lahir itu ya. Kan ada orang yang pemarah, ada akhlak yang buruk sejak lahir, misalkan pemarah dan semisalnya. Maka Nabi SAW sudah menyebutkan, wa man yatasabbar yusabbiruhullah. Siapa yang belajar sabar, maka Allah berikan dia kesabaran. Nah, akhlak yang buruk bawaan lahir itu harus dirubah. Beda dengan bawaan lahir yang baik, itu harus tetap dipertahankan. Maka oleh karena itu, akhlak itu ada yang sifatnya jibilli, tabi'i, bawaan, ada juga yang bisa dipelajari. Kalau itu baik, alhamdulillah. Sebagaimana kisahnya tadi, sahabat itu. Inna fika khaslatain, pada dirimu ada 2 perangai yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Al-hilm wal-anad, sikap halim, lembut,
tidak mudah membalas dan menghukum, kemudian sikap kehati-hatian dan tidak tergesa-gesa. Allah taala ala wa alam. Amdan. Hah? Bagaimana orang mementingkan individu? Pertama, kita katakan berangkat akhlak itu dari pribadi. Ya. Setelah akhlak kita kepada pribadi kita, tentu kita ini tidak hidup sendirian. Kita hidup bermasyarakat, ada adabnya. Nah, kalau dia mementingkan akhlaknya sendiri, ketika orang rusak sih tidak ada masalah. Tapi ya terhadap dia maunya orang baik, terhadap orang lain dia tidak baik, maka ini masuk wailul lil mutaffifin. Ya, kalau nimbang untuk diri sendiri maunya sempurna. Kalau nimbang untuk orang lain maunya rugi, maka ini batil tentunya. Allah taala ala wa alam. Ya, di belakang. Kaitannya dengan kezaliman, Ustaz. Bagaimana kalau kita terus-menerus dizalimi oleh seseorang, apakah kita akan memaafkan? Baik. Wala in sabartum lahu wa khairul sabirin. Kalau kita sabar itu yang terbaik. Tidak ada yang lebih hebat dari sabar itu. Maka Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu akan diberikan pahala tanpa ada hitungannya. Maka Allah mengatakan fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Maka Nabi SAW kalau kaitannya dengan pribadinya dia sabar. Tapi kalau agama hal lain dia. Kalau Allah gairahnya luar biasa, kecemburuannya luar biasa, tapi terhadap dirinya tidak pernah membalas sama sekali. Allah taala ala wa ala. Ya, tafadhal Abu Syafiq. Nah, bagaimana? Baik, apakah keluar dari Islam? Tidak. Tapi ini apa? Laisa minna bukan termasuk golongan kami, maknanya bukan termasuk di agama kami. Tetapi apa? Ini bagian dari orang yang kurang kesempurnaan imannya. Bukan hilang imannya. Maka laisa minna ay laisa man tahalla bi akhlaqina. Bukan bagian dari orang berakhlak seperti akhlak kita. Wallahu taala ala wa ala. Tentu bukan mengeluarkan dari Islam, tetapi mengurangi kesempurnaan iman. Allah taala ala wa ala. Baik, ada lagi pertanyaan? Mantap. Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khair. Ini masalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallam. Ketika Anas bin Malik menjadi pembantu Ustaz, La ilaha illallah. dia tidak pernah mengatakan apalagi marah begitu Ustaz. Siapa ini? Anas dan Rasulullah. Dan Nabi begitu. Rasulullah tidak pernah marah. Rasulullah tidak pernah mengatakan apalagi marah. La ilaha. Jadi yang tanyakan ini Ustaz, kita sebagai suami istri ini Ustaz, misalnya istri yang marah begitu, apakah kita bisa saya jangan marah? Kalau lebih baik buatkan kita kopi daripada marah. Apakah termasuk akhlak yang mulia? Oh iya, jelas lah. Maka lihat ya, apa kata sahabat mulia Abu Darda radhiyallahu an. Sahabat Abu Darda mengatakan, ya Ummu Darda, idza ghadibti radituki. Apabila engkau marah aku meridaimu. Wa idza ghadibtu faraddini. Apabila aku marah tolong ridhoi aku. Kalau tidak seperti ini maka kita akan cepat pecah katanya. Maka lihat Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan makathtu ana wa ummi Abdillah 20 sanah famakhtalaftu ana wa iyyaha wala fi kalimah. 20 tahun aku hidup bersama, satu kata pun kami tidak pernah silang pendapat. Lantas bagaimana? Itu dia mengatakan, kalau aku marah engkau meridhoi aku. Kalau aku marah, sebaliknya apabila engkau marah aku ridhoi engkau. Jelas Pak Mantap?
Naam Ustaz. Allah taala ala wa alam. Apakah setiap tetes air mata kita karena disakiti orang lain suatu saat akan dirasakan oleh orang tersebut? Allahu alam, tapi yang jelas adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah, kezaliman itu adalah kegelapan kelak pada hari kiamat. Ya. Dan itu tidak akan tersisakan, semuanya akan dihisab oleh Allah tabaraka wa taala. Itu sebabnya Allah mengatakan wattaqudz-dzulm fa innadz-dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Wallahu taala ala wa alam. Baik. Siapa nih? Ayah. Sebentar Pak Firzal ya. Sejauh mana kesabaran kita dikala kita dizalimi antara sahabat tadi itu? Sejauh mana kesabaran kita sampai bertemu dengan Nabi di telaga? Jadi nggak ada batasnya sabar, wah 3 kali engkah sabar wah. Mana balas dendam dong nanti. Ndah. Allah taala ala wa alam. Pak Firzal? Mic-nya? Tadi dikatakan ada akhlak bawaan yang kurang baik dan tidak baik. Apakah akhlak ini bisa diperbaiki? Baik. Atau mulai dikatakan bisa dihilangkan? Kalau Baik. bisa, apa cara yang bisa dilakukan? Ya jelas, kalau akhlak yang buruk bawaan itu bisa dihilangkan, kenapa nggak bisa? Apa caranya? Maka masuk ke ranah tazkiyatun nufus. Berangkat dari perbaikan akidah. Lihat, bukankah banyak para sahabat itu dulu menjadi dedengkot kafir? Bagaimana akhlaknya musyrikin coba dulu? Yang kuat memangsa yang lemah. Tapi seketika hilang. Ini hebatnya Islam itu. Maka Allah Azza wa Jalla bawakan Islam karena hanya itu yang bisa merubahnya. Allah taala ala wa alam. Baik, silakan ya Haji Abdus Salam. Masuk akhlak yang mulia, anak kita suruh sholat, dia bilang sabar dulu nanti masih panjang waktu sabar dunia tidak hidup. Jadi sabar dulu. Bagaimana anak disuruh sholat, anak bilang sabar, lupa waktunya masih panjang katanya. Ya, ingat, kalau sudah masuk umur 10 tahun, mainkan pecut. Karena jelas Nabi mengatakan wadribuhum, pukul katanya. Jadi pada memukul itulah kesabaran. Ya, jadi maklumlah anak kan tidak tahu mana nama sabar itu. Ya, karena nama sabar itu dalam ketaatan kerjakan yang taat, bukan pelan-pelan. Wallahu taala ala wa alam. Gobang gocir. Yang pertama Ustaz, masalah cinta dari Ustaz. Allah dan Rasulnya kalau sudah mencintai kita masuk surga. Bau kita licik karena sedih dong Ustaz. Ini obang karena suka licik katanya, bau kesini tidak boleh. Ya akan berpengaruh, ingat. Licik ini bohong ini para jamaah. Kalau sudah menjadi kebiasaan, ya dia akan terus bohong. Susah tidak bohong itu karena Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan wala yazaru rajulu yakdzib hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaban. Senantiasa orang itu biasa bohong sehingga Allah catat dia menjadi pembohong. Jadi kalau tidak bohong nggak enak. Maka hati-hati ini. Ya Allah taala ala wa alam. Yang kedua Ustaz, mengenai timbangan tadi Ustaz. Kira-kira lawan akhirat bau kan saudaraku bijing beratan timbangan setiang Ustaz. Apakah kita tahu yang gaib? Tidak tahu. Enggak tahu bahwa ya wajari wah. Bersayap. Kalau dia tidak jaya ilmunya, Nah, langsung ke inanya. Apa? Langsung ina. Inana. Iya. Apakah dia kalau dia hina, bagaimana untuk sebagiannya akhirat nanti? Ya. Kalau sudah dihinakan berarti apa? Fama lahum min mukrimin. Siapa yang dihinakan oleh Allah tidak bakalan ada yang bisa memuliakannya. Jelas Abu? Ya. Lanjut. Nah sebagai kita Apa? Kan sebagai kita. Akhlak niki, akhlak keimanan sempurna ki sempurna lah keimanan dah. Nah, apakah dia kalau dia kumit
posisinya niki? Mohon penjelasan. Bagaimana posisinya akhlak yang mulia dalam keimanan? Ya, Nabi SAW sudah jelas mengatakan, akmalul mu'minina iman ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang paling sempurna iman, yang paling baik akhlaknya. Berarti kalau ada dikatakan ini akidahnya baik tapi akhlaknya nggak baik, berarti akidahnya belum baik. Karena satu kesatuan antara akidah dengan akhlak ini. Jelas, Abu? Jelas. Baik. Lanjut. Dari makanan niki wi karena haram niki wi karena halal. Nah haram niki kalau dia bersina ya macam-macam budayanya manusia niki. La ilallah. Ya yang pernah haram makanannya, ya halal makanannya, halal pada ruannya. Bagaimana hukumnya, mohon ya. Apa kata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib? Halaluha hisabun wa haramuha narun. Ya, dunia ini yang halalnya kena hisab, yang haramnya neraka. Mbak pilihan Abu. Mana yang dipilih? Tapi ingat apa kata para ulama kita, para salaf? Al-halalu yaqturu qatran. Ini hebatnya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rizki yang halal itu menetes. Berbeda dengan yang haram itu yasilu sailan, mengalir. Subhanallah. Ini ungkapannya ba'dul hukama, sebagian orang bijak, dibawakan Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah taala dalam kitabnya Bahjatul Majalis halaman 125. Al-halalu yaqturu qatran. Yang halal itu memang netes. Wal halalu yasilu sailan. Tapi kalau yang haram itu banjir. Jarang orang dapat haram dikit-dikit itu pada jemaah. Korupsi 1 PT. Ya, ngerampok sekian miliar. Ya, nggak ada yang ngambil tanah kawannya hanya 1 jengkal. Nggak ada. Subhanallah. Memang inilah dia bahayanya, namanya apa? Dosa. Nasallallahu salamal afiyah. Jelas, Abu? Jelas. Alhamdulillah. Ada lagi pertanyaan para jamaah? Haji Paton nih. Nah, yang pertama innamal a'malu binniyat wa tsani man ahdasa fi amrina hadza ma laysa. Yang kedua man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Yang ketiga al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Ini perkataannya para imam kita tentang bagaimana pentingnya 3 hadis ini. Jadi Islam itu bergulir pada 3 hadis. Yang pertama innamal a'malu binniyat, ini berkaitan dengan akidah yang di dalam. Kemudian kemudian man 'amila amalan, ini berkaitan dengan yang zahir amalan kita. Kemudian al halalu bainun, ini berkaitan dengan urusan dunia kita. Dan aqwal dalam hal ini banyak. Ada mengatakan agama ini atau agama itu berkisar pada 4 hadis. Ada mengatakan 3, ada mengatakan 4. Ini menunjukkan bahwasanya syamilnya, jami'nya, sempurnanya atau lengkapnya hadis-hadis tersebut bila dikembangkan ini menjadi pokok utama. Allah taala ala wa alam. Baik, saya kira demikian para hadirin. Nanti maghrib kita sambung di epicenter insyaallah. Kita tamatkan kitab berkaitan dengan membangun istana di dalam surga insyaallah taala. Majelis terakhir kitabnya nanti malam insyaallah. Wal ilmu indallah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallah bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.